Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau berbagi cerita awal mula belajar nyetir sampai akhirnya betah pakai mobil tua. Kenapa saya ingin belajar nyetir? Karena sudah merasa sebagai kebutuhan. Kalau cuma memanfaatkan kendaraan umum, ya kalau buat sendiri sih cukup ya. Tapi kalau udah bareng istri, bareng anak-anak, ya gak usah saya jelasin lah seperti apa ya. Ya bisa juga misalkan pesen mobil dengan sopirnya, cuma kan nggak bebas ya, waktunya itu terbatas gitu. Makanya kepikiran, kalau bisa nyetir, kalaupun belum ada kendaraan harus ngerental, lebih fleksibel gitu waktunya ya. Ya paling terbatas sama jam sewa aja. Akhirnya sekitar 2 tahun yang lalu saya mencoba cari-cari info tempat kursus. Lah, kenapa harus ke tempat kursus? Kenapa enggak ke saudara yang bisa? Ya, itu keputusan saya pribadi ya. Buat teman-teman yang mau belajar ke saudara aja silahkan. Mau belajar ke teman aja ya silahkan. Tapi saya pribadi memutuskan untuk belajar ke lembaga kursus saja. Karena saya pikir bayar mahal-mahal juga pasti tidak sembarangan gitu ya. Dan saya lihat dari beberapa orang kalau yang kursus itu bawa mobilnya agak beda gitu, dan mereka merasa setelah kursus itu lebih percaya diri. Tapi buat yang langsung bisa bawa mobil tanpa kursus, ya udah percaya diri aja, santai aja. Ini hanya pendapat pribadi aja. Cuma yang sedikit saya sesalkan waktu itu, kenapa tidak kursus sekalian SIM gitu ya. Kenapa saya cuma bayar yang kursus saja? Pikir saya ujian praktek mudah, ternyata tidak semudah itu ya teman-teman. Mungkin ada yang ngalamin juga setelah mencoba kursus tanpa sekalian sama SIM, ternyata pas praktek tidak mudah. Kalau saya tadinya bayangin dulu waktu motor juga bisa, dengan kondisi praktek saat itu yang lebih sulit gitu ya, bisa lolos. Harapannya di mobil juga kayaknya bisa, ternyata ya susah juga saya jelaskan ya. Terutama kondisi unitnya beda. Kursus kan kita biasanya umum pakai mobil baru-baru gitu ya, yang injeksi. Entah Avanza, Brio, Sigra. Sementara pas tes SIM kita pakai mobil box Daihatsu Grand Max tanpa power steering. Sedikit loncat, memang waktu itu kaget ya ketika tes. Kalau yang diajarin di kursus itu kalau mau maju tanpa gas gitu ya. Tinggal angkat kopling sedikit, lalu dia nyelonong. Setelah nyelonong barulah kasih gas tipis-tipis, baru lanjut gigi 2, gigi 3 gitu. Itu yang diajarkan basic pas kursus. Meskipun dikasih tahu kata dia nanti belajar langsung masukin gas juga bisa katanya, biar lebih cepet akselerasinya gitu ya. Nah, singkat cerita pas lagi tes SIM itu saya anggap ini mobil sama aja kayak Avanza, ternyata enggak. Kalau cuma ngangkat kopling doang dia langsung mau mati gitu ya mesinnya. Nggak bisa disamain dengan modelan Avanza Xenia. Akhirnya 2 kali gagal, ya sudahlah, pakai cara terakhir. Kembali lagi ke cerita awal mula kursus. Jadi awal mula kursus saya sepakat 4 kali pertemuan saja. Karena kan ditanya pernah bawa mobil nggak pernah, tapi paham nggak fungsi-fungsinya, ya saya bilang yang saya pahami seperti ini gitu ya. Pernah juga sekedar maju mundur doang. Pihak kursus bilang ya udah coba dulu aja yang 4 pertemuan, sepertinya si Ama bisa lah katanya gitu. Biasanya kalau yang belum banget bisa, apalagi perempuan, itu paket yang komplit yang sampai 6 pertemuan 8 pertemuan gitu ya. Dan itu biasanya sekalian sama SIM. Setelah dapat jadwal, saya mengikuti jadwal, lalu saya disuruh langsung masuk di posisi driver. Disitulah saya dikenalkan beberapa fungsi seperti sen kanan, sen kiri, lampu, lalu dikasih tahu dari mulai ini pedal gas, pedal rem, kopling, rem tangan. Lalu dilatih juga
coba masuk gigi satu, coba masuk gigi dua, coba masuk gigi tiga. Terus sebelum jalan itu dilatih berkali-kali sampai kita refleks mindahin gigi itu tanpa banyak mikir gitu ya. Setelah dirasa menurut si bapak ini udah lancar, langsunglah masuk ke gigi satu, terus disuruh coba lepas kopling sedikit-sedikit. Saya kaget, ini kita mau kemana? Langsung ini ke jalan, bayangin aja. Belum pernah bawa mobil, langsung praktek di jalur Pantura Karawang. Itu kan rame dan mobil gede banyak di situ. Tapi ya saya lihat di sebelah instruktur juga ada pedal bypass ya buat ngerem, buat ngegas, buat kopling. Jadi saya rasa aman lah insya Allah. Akhirnya saya ikutin aba-aba beliau, coba lepas kopling perlahan gitu ya. Lalu arahkan setir perlahan. Lalu masuklah ke jalur Pantura dengan kondisi lepas kopling saja tuh nyelonong. Sambil dia bilang tuh, jalan kan katanya. Singkat cerita langsunglah disarankan pindah gigi, meskipun waktu itu pindah giginya ya kasar banget lah. Selalu dikomentarin tiap pindah gigi katanya kurang lembut gitu ya. Yang harusnya hari pertama itu cuma belajar lurus, belok-belok dikit, ini langsung praktek stop and go di tanjakan. Yang pernah kursus mungkin pengalaman ya, seperti ketika direm, angkat setengah kopling, ada getar dikit, lepas, ternyata aman ya, tidak mundur. Dan kata si bapak tuh bisa. Jadi di hari itu seolah-olah materi untuk 4 hari dikeluarin semua. Mungkin ngelihat sayanya udah bisa ngikutin gitu ya, jadi semuanya dikeluarin. Tapi tetap saya juga masih banyak ketidaklancaran, seperti di jalanan yang sempit, kadang-kadang kurang hati-hati kata si bapak. Lalu pernah juga kejadian nginjek rem ketukar sama nginjek gas. Oh my god. Untungnya ini mobil kopling. Kalau mobil Matic entahlah gimana. Singkat cerita selesailah 4 pertemuan itu ya, dengan rute yang beragam, dari mulai jalan gede, jalan kecil, perkampungan, jalan yang sempit banget. Belajar bagaimana cara menghadapi kondisi jalan, kapan harus mengalah gitu ya. Jadi diutamakan memang kalau di jalan itu harus memposisikan diri agar semuanya lancar gitu, jangan ingin menang sendiri aja. Setelah kursus selesai, loncat lagi saya ke masalah tes SIM ya. Akhirnya pakai cara terakhir, nggak usah saya jelaskan. Setelah dapat SIM, akhirnya saya memberanikan diri ngerental. Waktu itu ngerental Xenia. Yang punya rental percaya aja lagi ya, padahal di foto SIM-nya mungkin kelihatan baru. Pulanglah malam-malam dari Karawang ke Majalengka lewat tol. Bayangin juga ya, baru belajar banget udah langsung lewat tol. Dan alhamdulillah selama perjalanan tidak ada kendala, semua yang saya pelajari saya praktekkan. Seperti cara berbelok gimana, cara putar balik di jalan gimana. Tentu awal-awal suka kagok, seperti pas ngasih uang ke Pak Ogah kagok gitu ya. Pas ngetap etol gitu juga karagok gitu ya. Tapi lama-lama ya seiring berjalannya waktu terbiasa. Orang rumah pada kaget aja, kok berani-beraninya gitu ya. Ya pikir saya harus berani ya, harus dicoba. Tapi memang saya percaya diri banget ya saat itu. Tidak ada takut yang berlebihan gitu. Takutnya sih sebelum megang mobil. Setelah sampai esok harinya, saya juga memberanikan diri naik ke daerah Kuningan. Jalannya ya agak-agak nanjak gitu, dan saya lewat jalur yang terjal pula ya. Dan di situ ada kejadian yang tak terlupakan. Sayangnya tidak direkam. Jadi saat nanjak, saat mau pindah ke gigi satu itu nyangkut. Entah saya kurang keras gitu ya ngoper persnelingnya, atau emang saya kurang kuat juga nginjek koplingnya. Entahlah kenapa, pokoknya waktu itu nggak masuk ke gigi satu. Akhirnya mendadak mobil saya rem di posisi tanjakan yang sangat curam. Yang di mobil waktu itu ya ada istri, anak, keponakan, sama
ibu mertua ya pada panik semua. Oh my god. Tapi disitulah saya mencoba tenang, 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 kata saya itu karena punya ilmunya. Wih. Dan alhamdulillah benar ya, ilmunya saya pakai seperti angkat setengah kopling sampai bergetar dikit. Masalahnya ini getarnya nggak kerasa, mobilnya terlalu bagus. Tapi feelingnya kerasa kayak ada yang seret-seret gitulah ketika saya angkat setengah kopling ya. Akhirnya saya lepas rem, pindah ke gas, dan tidak ada mundur sama sekali. Belum digas aja itu mobil udah anteng gitu, diam. Alhamdulillah teorinya terpakai. Terima kasih banget ya kepada Bapak, aduh ya Allah kok lupa namanya, yang sudah dengan sabar ngajarin saya. Meskipun cukup 4 pertemuan saja. Dan setelah misi ngerental pertama selesai, ya akhirnya selanjutnya ketika ada keperluan memberanikan diri lagi untuk merental gitu ya, nyupirin sendiri. Kalau pertama saya coba Xenia gitu ya, Xenia yang masih pakai gardan belakang. Yang kedua saya coba yang murah, budget hemat lah, Sigra. Setelah Sigra nyoba juga Agya, alhamdulillah ketiga kali ngerental itu tidak ada kendala yang berarti ya, semuanya lancar alhamdulillah. Nah, suatu saat saya ngobrol dengan teman kerja. Beliau nawarin, coba aja ini mobil Starlet saya, katanya. Akhirnya sepakat, ya udah Pak, saya butuh 3 hari, biaya segini aja ya, nggak apa-apa katanya. Dan itulah pengalaman pertama saya pakai mobil tua. Buat orang yang pengalaman belajar mobilnya sama kayak saya, belajar dari kursusan, pasti rada kaget ketika bawa mobil tua. Yang biasanya cukup angkat setengah kopling aja merayap gitu ya di komplek. Mobil tua nggak bisa, harus agak digas, bahkan harus masuk gas aja dulu. Nah, tapi yang saya suka dari mobil tua, itu ngontrol gasnya lebih enak, feel-nya lebih dapet. Ya mungkin karena ada getaran-getarannya. What? Sementara kalau mobil injeksi saya sih sering kebablasan RPM tinggi. Ya entahlah, mungkin karena mobil rental kita nggak tahu banget gitu ya feel gasnya seperti apa. Tapi kalau pakai mobil tua tuh feeling gasnya lebih enak kalau menurut saya. Dan mobil tua juga kalau kita udah dapet karakter koplingnya itu bisa kok stop and go tanpa rem tangan juga bisa, saya pernah coba. Tapi kalau udah di tanjakan yang rada curam ya pakai rem tangan aja lah. Nah, semenjak bawa Starlet ini nih mulai ada ketertarikan ke mobil tua generasi 90-an. Emang si Starlet ini yang paling saya tidak lupakan, fun to drive, enak dikendarainnya. Belok-belok enak, dan kebetulan aja si unit yang dipakai itu enak gitu ya. Setirnya enak, meskipun belum power steering, tapi kalau udah jalan tuh enak. Bolak-belok nggak kagok. Malah saat itu saya sewa bener-bener dipakai itu dari pagi sampai malam. Ya, meskipun pada ujungnya karena pertimbangan budget, untuk mobil tua akhirnya saya jatuh kepada Mazda MR. Tapi seperti yang pernah saya sebutkan di video sebelumnya, Mazda MR ini saya rasakan torsinya lebih kuat dibanding si Starlet. Jadi buat perjalanan nyantai, buat di perkampungan, ya tetap sih enak sih Mazda MR. Dan buat dibawa di tol, jalan santai cukup maksimal 80 juga enak sih Mazda MR, karena nafasnya panjang ya di speed 4 dan 5 itu. Tapi kalau untuk semangat dan sportinya ya jauh enak Starlet. Ya selalu plus minus ya. Untuk kondisi saya sekarang, anak 2 kecil-kecil, ya Mazda MR udah cukup. Tempat duduk lega, anak bisa tidur berdua di belakang sama ibunya juga. Alhamdulillah sudah teruji di perjalanan jauh. Hujan pernah, AC mumpuni ketika hujan. Dibawa nanjak terjal sama uak juga pernah, kalau saya malah nggak berani. Lalu kenapa sih saya beli mobil tua dibanding ngerental saja gitu? Karena saya berpikir sering banget ada keperluan keluar bareng gitu ya. Sementara kalau ngerental tahu sendirilah, harus booking jauh-jauh waktu. Dan tentu punya mobil tua juga tidak sepenuhnya mulus.
Kadang-kadang ada trouble, harus sabar gitu ya. Jadi apapun pilihannya ya beresiko. Ngandelin ngerental nggak tentu, kadang resiko juga mobil kegores kita yang repot. Kredit mobil baru ya pasti aman untuk 4 tahun ke depan, nggak akan banyak masalah. Tapi rusak nggak rusak, servis nggak servis, 4 juta keluar tiap bulan, 3 jutaan lah minimal. Dan tetap aja sekali servis minimal 500.000 sampai 1 juta bisa, itu 6 bulan sekali. Punya mobil tua emang enak nggak ada cicilan, tapi ya tetap harus siap minimal pengeluaran minimal lah setengahnya dari biaya nyicil mobil baru. Selama setahun pertama pasti itu ada aja. Makanya banyak kejadian abis beli mobil bekas, ke bengkel, nggak kuat, jual. Jadi apapun pilihannya ya harus dihadapi dan disyukuri. Dan di akhir cerita, kalau saya sih lebih menekankan kalau teman-teman mau belajar nyetir, udah kursus aja. Ceritanya nggak 1 2 kok, banyak. Mereka-mereka yang kursus itu lebih aman ketika memulai pakai mobil sendiri maupun nyewa gitu ya. Dan buat teman-teman yang mau mengejar tes SIM secara asli, setelah kursus cobalah pinjem mobil sejenis yang dipakai buat tes. Misal kalau di Majalengka kan pakai Grand Max, ya cobalah pinjem Grand Max ya pakai. Atau cukup dilancarin pakai mobil tua juga, insya Allah itu bisa. Dan bukannya menakut-nakuti ya, saya juga sering banget dengar cerita mereka yang belajarnya otodidak berujung makan korban. Seperti nabrak dagangan orang, nabrak tembok. Ya mungkin gak semua, tapi ada aja ceritanya. Tapi selebihnya ya terserah, silahkan saja ambil keputusan sendiri. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu di topik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.